Om Awiknamastu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu, sakadang kula sedharma, pada malam hari ini kita bersama-sama telah melakukan yaitu Puja Candra Tilem. Dalam tradisi agama Buddha, setiap bulan Tilem, pertengahan dan bulan purnama, dari sebelum Sang Buddha Gautama, saat Sang Buddha Gautama, dan setelah Mahaparinirwana Sang Buddha Gautama, merupakan tradisi warga Buddhis untuk melakukan 8 kebajikan, yaitu dengan masuk untuk berdiam, untuk mendengarkan dharma dan mempraktekannya. Bagi putra-putri Sang Begawan yang berbakti, pada bulan Tilem seyogianya kita selalu melakukan yaitu upawasa atau uposata dengan 8 sifatnya atau dengan 8 laku utama, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan yang tidak suci, terus tidak makan setelah tengah hari, tidak merias diri, dan tidak duduk tidur di tempat tinggi, mewah, dan empuk. Inilah 8 ajaran yang diajarkan leluhur kita untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Laku uposata atau upawasa ini untuk masuk ke dalam membersihkan diri kita dari loba, dosa, dan moha yang merupakan sumber dari duka. Selanjutnya kita membangkitkan yaitu sifat-sifat para Mahadi Buddha, yaitu metta, karuna, dan upeka. Inilah 8 jalan yang wajib dilakukan oleh umat Buddha setiap menapaki bulan Tilem, bulan purnama, dan pertengahan Tilem purnama, yaitu setiap tanggal 1, 8, 15, dan 23. Cuman lazimnya diterapkan pada saat bulan gelap, Cap Id, dan bulan purnama, Cagu. Terus bagi umat Buddha Jawi, kita harus selalu merenung bahwasanya setiap datangnya momen tahun baru Masehi, kawula muda selalu merayakannya dengan pesta yang meriah, dengan melakukan yaitu iring-iringan di jalan raya, menyalakan petasan dan bunga api, serta membeli berbagai makanan, terutama untuk dibakar begadang semalaman. Itu memaknai tahun baru Masehi. Masehi ini berasal dari Mesias, yaitu memperingati lahirnya Gusti Yesus Kristus di dunia. Begitu juga bila mana datangnya tahun baru Hijriah, yaitu memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ini pun diperingati, dilakukan doa puji syukur di masjid dan musola, yaitu memperingati tahun baru Hijriah yang diawali dengan tahun baru Muharram, atau diserap ke Jawa Muharram ini menjadi Suro. Begitu juga saudara Tionghoa kita
di saat datangnya bulan baru Imlek, mereka akan melakukan puja samadhi dan melakukan kebajikan di wihara dan kelenteng. Tujuannya apa? Meringati warisan leluhur mereka. Nah, sekarang ironis yang terjadi, orang Jawa sudah tidak ingat Jawanya, orang Jawa telah hilang Jawanya. Kita kehilangan jati diri, bahwasanya di saat orang Jawa memperingati tahun baru Jawa, satu Saka, ini sudah tidak dimengerti lagi, dianggap tahun baru Saka itu merupakan tahun baru orang Bali. Nah, orang Jawa sendiri memperingati tahun baru Jawa pada saat malam 1 Suro. Yang notabene, bila mana kita orang Jawa memperingati tahun baru Jawa itu bulan Suro, secara tidak langsung kita memperingati tahun baru Hijriah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Bisa dipahami nggih? Nah, bagaimana sebenarnya konsep tahun baru orang Jawa? Nah, sebenarnya tahun Jawa itu diawali dari dataran Bharatawangsa, yaitu India. Pada saat itu beberapa suku India selalu berperang, ya, ribut terus-menerus, sehingganya tidak ada kedamaian, tidak ada kecocokan, tidak ada kemakmuran. Diprakarsai oleh seorang Maharaja Kaniska, yang notabene beliau itu seorang raja Buddhis. Beliau mampu memberikan edukasi sehingga berbagai suku bangsa ini bisa disatukan, dan disitulah momen adanya kedamaian, ketentraman, kesentosaan. Makanya momen itu dipakai oleh Maharaja Kaniska, seorang penganut Buddhis, menandai tahun baru Saka. Dimulai pada saat tahun 1 Saka bertepatan dengan tahun 78 Masehi. Nah, setelah itu misionaris Dharma diutus Prabu Kaniska ini dipercaya oleh sesepuh orang Jawa, dibawakan oleh Prabu Sengkala. Prabu Sengkala ini nanti berjuluk Prabu Aji Sakya. Masuk ke Pulau Majeti atau Pulau Jawa, ya. Di situ pun dalam legenda diceritakan bahwasanya di Pulau Majeti, Pulau Jawa, Jejawut, itu ada Raja Denawa, yaitu Prabu Dewata Cengkar, yang kerjanya selalu makan daging manusia, tidak melaksanakan dharma. Sehingganya Prabu Ajisaka mampu mengalahkan, menaklukkan Dewata Cengkar. Sehingganya Dewata Cengkar ini diberikan syarat, saya bersedia Anda makan asal layon atau jenazah saya itu dikuburkan seluas udeng atau ikat saya. Sesuai kesepakatan, udeng ini digelar oleh Empu Sengkala, sehingganya kain udeng ini menutupi Pulau Jawa, sehingganya Dewata Cengkar terjebur di pantai selatan menjadi buaya putih. Begitu nggih? Nah, ini kiasan yang harus kita cerna, tidak kita telan mentah. Bahwasanya Empu Sengkala atau Jaka Sengkala yang kelak menjadi Prabu Aji Sakya merupakan misionaris Buddhis yang diutus Prabu Kaniska untuk membawa Buddha Dharma di Pulau Majeti, Jejawut atau Pulau Jawa. Udeng itu simbol dari semua ilmu pengetahuan yang ada di mustaka atau di kepala. Sehingganya saat pengetahuan Empu Sengkala atau Prabu Aji Sakya ini digelar, sehingganya Pulau Jawa yang tidak mengerti dharma
itu kembali mengerti Dharma Sangso Gata. Yang tidak mengerti agama Buddha menjadi paham agama Buddha. Paham dari sini? Nah, hal itu pada saat setelah mengalahkan Dewata Cengkar yang tidak mengerti Dharma menjadi buaya putih, jadi seburuk apapun orang tersebut, mereka mempunyai benih-benih kebudayaan atau bodhicitta. Setelah diwisuda, di blessing, beliau pun akhirnya dari hitam menjadi putih, menapaki jalan Sangso Gata. Dari sini paham? Nah, sehingganya salah satu abdi beliau yaitu Dora dan Sembada itu berebut prinsip, sehingganya terjadi pertempuran karena satu guru satu ilmu. Dora dan Sembada ini sama-sama gugur di Palagan. Momen inilah dipakai oleh Empu Sengkala atau Prabu Aji Saka, yaitu dengan mengeluarkan aksara Jawa yang disebut carakan, yaitu Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Magaba Tanga. Nah, di momen itulah Sang Prabu Aji Jayabaya membuat kalender Jawa yang disebut kalender Saka. Saka ini berasal dari suku kata Sakya, yaitu Aji itu merupakan permata atau orang yang dihormati, yang berasal dari suku Sakya yang membawa agama Kabudan ke Pulau Majeti atau Pulau Jawata atau Pulau Dewata. Pulau Dewata tempo dulu bukan terletak di Pulau Bali, tapi terletak di Pulau Jawa. Berhubung nantinya orang Jawa meninggalkan ajaran kadewatan, sehingga niskalanya pindah ke Pulau Bali. Jawa tinggal Jawan, Jawa tinggal Wadah, karena orang Jawa telah meninggalkan nilai-nilai luhur, warisan leluhur yang adiluhung. Nah, momen itulah dipakai oleh orang Jawa. Begitu hebat Sang Empu Sengkala atau Sang Prabu Aji Saka, setelah mangkat atau moksanya beliau, orang Jawa untuk memperingati misi suci dari Empu Sengkala dan Prabu Aji Saka, setiap akan datang tahun baru Saka itu bertepatan dengan bulan Tilem. Makanya kita diwajibkan untuk melakukan yoga brata samadhi. Paham dari sini? Dilanjutkan besok kita melakukan catur brata. Catur brata ini bukan milik saudara Hindu atau saudara Bali. Ini merupakan warisan dari leluhur di Nusantara, terutama di Pulau Jawata, yaitu di Pulau Jawa. Berhubung orang Jawa tidak mengenal dan melestarikan, ini dikembangkan dan dipraktekkan oleh semeton Bali. Paham? Nah, catur brata penyepian itu apa saja? Mpun paham? Mpun paham catur brata? Catur itu 4, brata itu laku. Apa itu? Catur brata itu nomor 1 apa? Amati geni. Amati geni berarti mulai besok Bapak Ibu tidak boleh menyalakan api. Api dalam pikiran, ucapan, perbuatan kita, dan api skala. Tidak boleh menyalakan lampu. Dengan kata lain, besok Ibu tidak diperkenankan untuk masak. Bisa dilaksanakan? Bapak-bapaknya besok tidak makan. Karena amati geni, tidak boleh menghidupkan api dalam rumah dan dalam diri. Nomor 2, amati karya. Amati karya paham?
tidak bekerja. Jadi kalau yang mengaku warga Buddha Jawi besok masih bekerja, perlu dipertanyakan, iki umat Buddha sing kepiye? Berarti tidak menghormati Prabu Sengkolo dan Prabu Aji Saka yang mengajarkan ajaran Kabudan kepada leluhur kita semua. Ngoten nggih? Untuk menghormati itu besok berarti melaksanakan amati geni, amati karya. Untuk nomor 3 apa? Apa? Amati geni, amati karya, amati lelungan. Berarti apa? Jadi kalau warga Buddha Jawi besok tidak boleh keluar rumah. Misalnya pengen ke Tanjung Bintang beli bakso, itu ditanyakan umat Buddha seperti apa. Besok tak potong ayam. Nah ini umat Buddha apa? Besok semua free. Karena merasa kita menghormati leluhur kita yaitu Empu Sengkolo dan Prabu Aji Saka. Terus ing pungkasan apa? Amati lelanguan. Amati lelanguan, ibunya tidak boleh merias diri. Bapaknya tidak boleh merias diri. Tidak boleh tidur, duduk di tempat tinggi dan mewah. Paham? Tidak boleh mendengarkan musik, tidak boleh main handphone. Untuk remaja putri, ya, Mbak Tantri, Mas Jaga, Mas Danan, besok HP-nya dimatikan. Tidak boleh ada aktivitas. Paham ya? Terus, karena kita dari Kabudan ini berdasarkan Hasta Arya Marga, yaitu jalan tengah yang menuju ke pembebasan, saya tidak menganjurkan jenengan untuk melakukan pati geni, tapa brata. Karena sehari semalam, selama 1 kali 24 jam, jenengan tidak makan, tidak minum, tidak bicara, tidak menyalakan api, dan tidak tidur. Jadi tidak perlu ekstrim seperti itu. Saya himbau besok komunitas Buddha Jawi tetap melaksanakan yaitu upawasa. Saya izinkan jenengan sarapan, saya izinkan jenengan makan sebelum tengah hari. Diupayakan tidak makan dari hasil berarti cukup sayuran. Setelah itu tidak keluar rumah. Terus tengah hari sampai besok pagi apa yang dilakukan? Melantunkan kiki dungan, mengucapkan gatra, parita, dan mantra, melakukan semua kebajikan. Paham ya? Nah, besok tidak ada komunitas Buddha Jawi keluar dari. Paham? Lampu dimatikan, ya. Boleh makan sebelum tengah hari. Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas? Siap untuk dilaksanakan? Siap, nggih? Nah, demikian Bapak Ibu Sakadang Kulos Dharma, semoga pada malam Candra Tilem ini, jadi komunitas kecil ini mampu memberikan edukasi dan inspirasi bagi komunitas umat Buddha. Monggo kita kembali ke jati diri kita. Kita tidak melakukan Balinisasi atau Hindunisasi, tapi kita menggali ajaran yang telah ada yang dilupakan oleh umat Buddha lainnya agar mereka segera tercerahkan dan tersadar bahwasanya kalau memperingati tahun baru Jawa itu pada saat 1 Saka. Besok bukan pada saat bulan Muharram. Paham nggih? Nah, semoga pikiran baik akan datang dari berbagai arah. Semoga jagat raya seisinya selalu tentram dan damai. Om Sarwa Manggalam, Om Sarwa Jagatam, Om Sarwe Satwam Bawantu Sukitatam, Mugi Sedetita Manggyo Kabegjan Soho Karaharjan. Rahayu.